Shalom Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih. Kembali kita merenungkan firman Tuhan. Masih dalam tema kita, deklarasikan penuaian jiwa-jiwa atas gerejamu. Saya akan membacakan bagian ayat firman Tuhan, yaitu tentang amanat agung, di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata, "Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, 'Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman.'" Puji Tuhan, satu firman Tuhan yang memotivasi kita untuk melihat bahwa rencana besar Tuhan adalah keselamatan daripada jiwa-jiwa dari berbagai bangsa dan suku yang ada di dunia ini. Hal ini bukanlah sesuatu yang kita ragukan lagi, tetapi ini adalah kehendak Tuhan, ini adalah hati Tuhan, supaya banyak jiwa berbalik kepada Dia. Mungkin kita bertanya, kira-kira berapa jumlah jiwa yang diharapkan oleh Tuhan untuk berbalik kepadanya? Bagi saya dan menurut firman Tuhan, Tuhan mau sebanyak mungkin orang yang diselamatkan. Dan dikatakan oleh firman Tuhan, Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, setiap kita dipanggil untuk menjadi penuai jiwa, untuk menjala manusia, untuk membawa banyak orang datang kepada Tuhan. Sebagaimana halnya kita sudah diselamatkan, kita pun harus memberitakan kesaksian tentang Tuhan Yesus. Kita harus menabur firman, sehingga satu saat kita akan menuai jiwa-jiwa tersebut. Namun dalam perenungan saya melihat, kira-kira kenapa ada orang-orang Kristen, ada gereja-gereja yang tidak menuai jiwa, tidak terlibat di dalam penuaian jiwa yang besar di akhir zaman ini. Yang pertama adalah karena mereka ragu-ragu. Dikatakan di ayat yang ke-17, ketika melihat dia mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Penyembahan adalah ciri kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen. Namun demikian, kadang-kadang kita menyembah Tuhan tapi di dalam keraguan. Waktu kita ragu, maka kita tidak akan memasuki rencana Tuhan dan janji Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Walaupun kita sudah sering mendengar firman Tuhan bahwa Engkau akan kujadikan penjala manusia, Engkau akan menuai jiwa-jiwa, Engkau akan memberitakan Injil dan menjadi saksi dari Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Namun demikian kita tidak mengalami hal tersebut karena kita masih memiliki keraguan-raguan di dalam kehidupan kita. Orang yang ragu-ragu tidak akan pernah bisa mengalami penuaian jiwa-jiwa. Yang kedua, mengapa kita tidak menuai? Karena kita membatasi kuasa Tuhan. Dikatakan di ayat yang ke-18, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Kepada murid yang ragu-ragu, Yesus meyakinkan bahwa segala kuasa itu di surga dan di bumi adalah miliknya. Mungkin sebagian murid berpikir, bagaimana mungkin saya bisa menjadi alat Tuhan? Bagaimana mungkin saya bisa mengikut Tuhan dan menuai jiwa? Karena tantangannya begitu besar, karena kemampuan diri saya terlalu terbatas. Tetapi ingat bahwa kuasa itu bukan berasal dari diri kita sendiri, tetapi kuasa itu berasal dari Tuhan. Kita berkata, Roh Kudus, kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menerima kuasa untuk menjadi saksiku. Jadi untuk kita bersaksi, untuk kita menuai jiwa, itu adalah kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, kenapa orang tidak menuai jiwa? Karena mereka tidak taat. Dikatakan, "Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku." Pertanyaannya adalah, seberapa banyak kita yang meresponi dan mau pergi untuk menuai jiwa-jiwa tersebut? Bapak Ibu Saudara, mari kita sebagai gereja Tuhan, sebagai anggota jemaat, kita mau mendeklarasikan penuaian jiwa atas gereja kita.
Tapi bagian kita adalah mentaati firman Tuhan, mempercayai kuasa Tuhan dengan tidak membatasinya, dan kita harus yakin sepenuhnya akan janji Tuhan terhadap penuaian jiwa-jiwa. Yohanes 15 ayat yang ke-16 berkata, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu." Mari kita deklarasikan penuaian jiwa, dan itu pasti terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.